Tiga hal itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita khawatir, cepat nyatakan. Satu, dalam doa. Dua, di dalam ucapan permohonan. Tiga, dengan ucapan syukur. Ya sudah, ada Bapa yang baik buat kita semua. Kita gak usah khawatir untuk hidup ini. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa buat kita, saudara. Ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mau uraikan ini, luar biasa. Damai sejahtera Tuhan kita itu ternyata damai sejahtera yang melampaui segala akal. Coba renungkan kata-kata ini. Segala akal. Saudara, kalau saya beri ukuran, sekuat-kuatnya akal kita, sehebat-hebatnya logika kita, sepinter-pinternya otak kita, ada batasnya enggak? Ada, bukan? Nah, misalnya batasnya itu semeter 20 cm. Sudahlah, mau dipaksa mentok nggak bisa lewat itu. Jadi kalau kita mau mikir karena masalah, kita khawatir, kalau kita berusaha mencari jalan keluar, kita maksa pakai otak yang kita anggap pinter, pakai otak kita anggap luar biasa. Mentoknya cuma 1 meter 20 cm. Tapi kalau damai sejahtera Papa kita bekerja, dia bisa sampai 3 meter. Itu maksudnya. Mengerti saudara? Jadi kalau saudara punya masalah, lalu sudah nggak bisa berpikir, kan sering ngomong gitu, aduh aku nggak bisa mikir sudah. Sering ngomong gitu nggak? Sudah tahu nggak bisa mikir, kau paksa mikir, bocor tuh kepalamu nanti. Kalau memang sudah sadar nggak bisa mikir, ya berhenti sudah, nggak bisa mikir kok maksa terus. Ini contoh-contoh kegoblokan kita. Sudah tahu nggak bisa mikir, kita maksa diri untuk mikir, terus berhenti di situ, berhenti. Di situ kelanjutannya damai sejahtera Tuhan kita yang bisa memikir melampaui akal kita. Jadi semua masalah akan selesai kalau kita menyerah dan bertobat. Cukup Tuhan, aku mentok, aku nggak bisa lagi, aku bisa sampai di sini. Ya sudah, lanjutnya Tuhan. Nggak bisa terus kok kita. Serahkan Tuhan. Nah, yang bagus lagi yang dia pelihara adalah hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran pusat kekhawatiran. Jadi enak dia yang pelihara. Ayat 8. Nah, ini resepnya. Saya selalu berkata ini pil yang paling sehat. Sudah food supplement apa saja nggak ada yang ngalahkan ayat 8 ini. Daripada beli mahal-mahal, makan ini sehari 4 kali sehat nanti. Bukan berarti makan terus digulung itu dimpok gitu, bukan ditelan. Artinya dicerna dalam diri kita. Apa? Ini makanan jiwa kita, ini makanan otak kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua satu yang apa? Yang benar. Semua yang apa? Kedua, yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Yang kelima, semua yang sedap didengar. 6. Semua yang sebut kebajikan dan yang patut dipuji. 8. Suruh ngapakan? Pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hanya memikirkan 8 hal ini setiap hari, pasti kita jadi sehat. Nggak banyak yang Papa minta kita suruh mikir 8. Ayo 8 itu banyak nggak? Enggak sampai 10. Apa susahnya? Cuma karena kita ini goblok sok pinter. Yang 8 ini saja sehari itu nggak habis kita pikirkan. Kita sudah mikir yang macam-macam lagi di luar yang 8 ini tadi. Maka itu banyak orang Kristen sering sakit karena pikirannya. Setelah sakit mah, kalau sampai ada aktivis gereja tapi punya penyakit nggak bisa tidur, suruh turun dari jabatannya. Pendeta kok nggak bisa tidur, itu kurang ajar saudara. Pelayan Tuhan kok nggak bisa tidur, itu berdosa besar. Kalau sakit mah masih ditoleransi yang 25, tapi kok nggak bisa tidur ini nggak bisa. Sebab orang nggak bisa tidur itu melanggar hukum surga saudara. Loh, saya berkata serius, itu penyakit akhir zaman. Orang yang nggak bisa tidur itu berarti otaknya, hidupnya tidak dengan Tuhan, tapi dengan dunia ini. Sungguh,
Orang itu nggak berzina, nggak mencuri, tapi nggak bisa tidur, sama saja jahatnya dengan orang yang berzina dan orang yang membunuh. Sebab orang nggak bisa tidur itu otaknya jalan terus, orang itu nggak mengandalkan Tuhan. Nah, Yeremia mengatakan orang yang nggak mengandalkan Tuhan terkutuk. Masa janda batu terkutuk? Wah, celaka sekali. Periksa diri baik-baik. Jadi pikirkan itu. Artinya begini, saudara. Kalau saudara difitnah orang, sakit toh? Iya, tapi jangan dipikirin, goblok itu. Lu ngapain dipikirin fitnah orang? Yang boleh dipikir cuma ini. Kan kata fitnah nggak ada di situ, bukan? Ya sudah, jangan dipikir, karena nggak ada fitnah kok di situ. Pokoknya yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang manis, yang itu aja yang dipikirkan. Jadi kita dengar apa saja, lihat apa saja yang jelek, cukup sampai dilihat, didengar, nggak boleh masuk. Yang dipikir cuma yang 8 ini. Maka itu saya bilang ini suplemen, food suplemen yang tersehat, gratis lagi. Kalau sehari 4 kali kita periksa otak kita, apa yang kita masukkan ke otak kita, asal 8 ini saja sehat. Tidur nggak terganggu, sungguh luar biasa. Kemarin salah seorang hamba Tuhan dari Gorontalo SMS saya, karena belum lama ikut pergi dengan saya pelayanan, dan dia tahu bagaimana cara jam tidur saya. Terus saya bilang, saya itu coba seperti Pak Daniel, tapi baru 2 hari saya nggak kuat, teler saya. Terus gimana Pak Daniel bisa begitu? Saya jawab pakai ayat ini. Saya tuh nggak pernah mikir yang jelek-jelek macam-macam, saya nggak pernah mikir. Saya cuma 8, saya berkata mikir yang 8 saya nggak habis-habis sehari. Mau tambah bikin yang lain lagi, sombong betul. Maka itu inilah orang Kristen yang disuruh nggak pernah dilakukan, yang nggak ditulis dilakukan, kan sombong. Loh, betul nggak? Ini tertulis, hukum ini tertulis, lakukan, goblok gitu loh. Duh, susah bener. Maaf. Ini aja belum habis kita bikin sehari. Kenapa kita masih cari pikiran-pikiran lain lagi? Sehat, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada sembarang. Asal juga jaga cangkemmu dulu, mulut ini dijaga, jangan makan geragas sembarang dipangan. Jaga baik-baik itu mulut, jangan semua dimakan. Walaupun ini dimasukkan di otak kita, kalau mulutnya rakus ya mati juga. Jadi kita harus jadi hamba Tuhan yang betul-betul. Siap saudara untuk itu? Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Yang telah kamu dengar, pelajari, terima, dengar, dan lihat. Nah, itulah hamba Tuhan harus mau diteladani dalam hidupnya. Tuhan memberkati.